Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Irawati, absen 53 dengan NIM 43014222018, rombel Pendidikan Kimia 1A. Video kali ini untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester. Hakikat manajemen sekolah meliputi tujuan, fungsi, prinsip, dan ruang lingkup, di mana di dalamnya terdapat suatu proses mengelola sekolah dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengajar, dan mengawasinya untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah dapat diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Manajemen sekolah merupakan proses mengelola sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen sekolah memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut yaitu membantu meningkatkan efisiensi, peningkatan integritas mutu, serta pemerataan. Kemudian terdapat tujuan lain yaitu sarana meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan tanggung jawab sekolah, serta meningkatkan kompetensi. Sesuai dengan namanya, manajemen sekolah tentunya memiliki fungsi sebagai sarana guna mengupayakan lingkungan sekolah yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Selain itu, manajemen sekolah juga memiliki fungsi pengorganisasian, kepemimpinan, perencanaan, dan juga pengawasan. Manajemen sekolah memiliki prinsip yang dijadikan landasan dasar dalam melaksanakan manajemen sekolah itu sendiri. Prinsip tersebut terdiri dari prinsip efisiensi, efektivitas, pengelolaan, pengutamaan, kerjasama, serta kepemimpinan efektif. Manajemen sekolah juga memiliki berbagai ruang lingkup. Ruang lingkup tersebut yaitu terdiri dari manusia, uang, bahan, metode, mesin, pasar, dan juga waktu. Kemudian terdapat ruang lingkup lain yaitu bidang kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam manajemen sekolah. Istilah manajemen sekolah disamakan secara substansial dengan istilah administrasi. Istilah tersebut yaitu administrasi, manajemen, organisasi, serta kepemimpinan. Yang selanjutnya, proses manajemen sekolah. Proses manajemen sekolah adalah kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan dalam rangka pencapaian suatu tujuan secara ekonomis. Proses manajemen yang bersifat manajerial yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Manajerial adalah proses yang digunakan untuk mencapai pengorganisasian melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian orang dan sumber-sumber daya organisasional lainnya. Operasional adalah area khusus dalam manajemen yang mengubah atau mentransformasikan sumber menjadi barang dan jasa. Selanjutnya, sekolah sebagai sistem sosial. Sistem sosial adalah kesatuan dari banyak unsur sosial yang ada di dalam suatu lingkungan masyarakat yang terbentuk dari adanya interaksi antar satu dengan lainnya dan juga terbentuk karena adanya hubungan atau keterkaitan antar unsur di dalamnya. Sekolah sebagai sistem sosial yaitu ketika sekolah dapat dijadikan sebagai tempat di mana siswa akan dikembangkan kemampuannya dalam bersosialisasi. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi dari komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Di dalam sekolah pastinya terdapat banyak unsur seperti guru, siswa, kepala sekolah, petugas sekolah, orang tua, dan masih banyak lagi, yang mana semua unsur itu saling berhubungan satu sama lain dan membentuk satu sistem sosial yang akan terus terbentuk ketika dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai, dan setiap unsur bisa memainkan perannya sesuai dengan apa yang seharusnya. Beberapa unsur tersebut memproduksi konsep-konsep sosial di dalam sekolah, yaitu 1. Kedudukan atau posisi dalam sekolah, 2. Interaksi di sekolah, dan yang ketiga, klik antar siswa. Selanjutnya, komponen-komponen manajemen sekolah. Manajemen kurikulum adalah sosial sistem pengelola
kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dan selanjutnya, manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik, pembinaan sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah, sampai dengan peserta didik menamatkan pendidikannya melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Biaya pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP, pasal 62 diantaranya biaya investasi, operasional, dan personal. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup bentuk kegiatan yang meliputi usaha terencana, manajemen, sarana dan prasarana, meliputi usaha terencana manajemen yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat dan bertujuan untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan dan keamanan sekolah. Yang selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan pendidikan merupakan suatu kemampuan dalam menggerakkan pelaksanaan atau proses pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan tersebut dapat dicapai secara efektif. Kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan efektif apabila memiliki visi dan misi yang jelas terarah dan berkesinambungan serta adanya kerjasama dengan warga sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah merupakan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, serta inovator dan motivator. Kepala sekolah juga mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja dari guru-guru di sekolah dengan cara membuat lingkungan fisik sekolah menjadi menarik, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, memberikan penghargaan terhadap para guru, serta memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.